Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya. Khususnya hari ini sesuatu yang kita rencanakan ternyata Allah berikan, yakni keinginan kita untuk sama-sama touring, untuk sama-sama pergi ke tempat ini, Pantai Kondang Merak. Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan ini karunia Allah yang adalah kita banyak bersyukur kepadanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian di bawah kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Karena banyak sekali yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita hingga kita sampai ke tempat ini. Yang pertama tentunya kita diberikan afiah. Yang kedua tentunya kita diberikan keselamatan. Yang ketiga, ya tujuan utama kita ke tempat ini adalah untuk mencari ilmu agama ngaji. Ya, mencari ilmu agama ngaji, dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Maka atas karunia ini adalah kita banyak memuji syukur kepada Allah Ta'ala dan berharap setiap apa yang kita lakukan mulai dari tadi sampai sekarang, sampai nanti kita kembali ke rumah kita dengan selamat, diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, junjungan kita, manusia pilihan yang Allah berikan risalah agar disampaikan kepada kita semua, agar kita selamat dari segala kengerian yang nanti kita akan menjalaninya. Nabi kita SAW ditugasi untuk ingdar. Ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, wahai yang berselimut bangkit dan berikanlah peringatan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan, ya, akan apa yang nanti akan kita dapatkan, yang akan didapatkan oleh anak cucu Adam, mulai dari murka Allah di kehidupan dunia. Diingatkan jangan sampai Allah murkai kita, maka kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Jangan sampai nanti kita di alam kubur, di alam barzah menyesal, karena di sana ada fitnah dan di sana ada siksa. Fitnah, ujian yang paling berat jika dibandingkan dengan ujian-ujian yang ada dalam kehidupan dunia, karena ditanya oleh malaikat penjaga alam barzah yang gambarannya sangat mengerikan. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitabnya At-Tadhkirah, kulitnya aswadani azraqani, hitam kebiru-biruan. Jadi melihatnya saja sudah sangat mengerikan. Itu ujian yang paling berat. Kemudian ada juga siksa kubur, dan kita berharap agar kita dilindungi darinya. Ada juga nanti kebangkitan mahsyar yang kondisinya teramat sangat berat. Kemudian ada hisab. Semua yang kita lakukan akan dihisab. Seperti pada pagi hari ini, kita minum apa, kita makan apa, itu nanti akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian nanti benar-benar akan ditanya tentang nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu momen lapar. Kemudian juga dengan sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian ke salah satu rumah sahabat Ansor. Kemudian dihidangkan di sana makanan sampai kenyang.
Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang ini semuanya latus alunna yauma idzin anin naim. Pada hari itu kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ini semuanya diingatkan Nabi kita SAW agar kita dalam kehidupan dunia siap-siap. Agar kita dalam kehidupan dunia siap-siap mengisi dunia kita dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala agar kita selamat sampai ke surga Allah Ta'ala. Kota Liman yang dirahmati Allah, gambaran kita tadi berangkat dari SPBU yang ada di Gondang Legi sampai ke tempat ini. Ya itulah sebenarnya gambaran kita menuju kehidupan akhir. Kita nggak berangkat, kita walaupun berangkatnya bareng-bareng, tetapi nanti kita akan sendirian di sana. Ya seperti hari ini ya, yang boncengan cuman akhi sekretaris sama bendahara, yang lainnya sendiri-sendiri. Kita pun sama. Nanti ketika berada di alam barzah kita juga akan sendirian. Tapi nanti kita akan bisa saling bertemu. Kalau kita sesama orang soleh, kalau kita sama orang baik, nanti kita akan bisa saling bertemu di sana. Ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitabnya bab saling berkunjungnya para penghuni alam barzah. Karena apa? Karena mereka orang yang dalam kehidupan dunianya diisi dengan ketaatan sehingga arwahnya dilepaskan, dibebaskan, sehingga bisa saling berkunjung, bisa saling ketemu. Ya, beda dengan orang-orang yang tersiksa di alam barzah, maka mereka akan sibuk dengan siksa. Demikian juga nanti di mahsyar, walaupun kita kumpul, tapi nanti kita akan sendirian di sana. Dalam hadis syafaat, Nabi Adam saja sampai mengatakan nafsi-nafsi, enggak, saya ngurusi diri saya sendiri. Demikian juga Nabi Nuh, ketika manusia datang ke Nabi Nuh setelah diarahkan oleh Nabi Adam, Nabi Nuh mengatakan nafsi-nafsi, sendiri, saya juga sendiri. Nah, kita di padang mahsyar walaupun kumpul tapi kita sendiri-sendiri. Apalagi nanti ketika kita berjalan di atas al-jisr jembatan, kita akan berjalan sendiri-sendiri. Ya. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang harus kita imani, kita munculkan, kita tumbuhkan dalam diri kita sehingga orientasi kita dalam kehidupan dunia ini adalah ibadah saja. Jadi orientasi kita dalam kehidupan dunia ini adalah ibadah saja. Maka tadi di awal sudah kita sampaikan, ya, niati touring kita, perjalanan kita pada hari ini ibadah. Semoga setiap kali ya perjalanan kita, maka di sana kita bisa ngais pahala. Ngaji di sini kita bisa ngais pahala. Memberikan hadiah seperti ini kita bisa ngais pahala. Ngasih kerupuk bisa ngais pahala. Ngasih kopi bisa ngais pahala. Ya kan? Kemudian ngasih apa? Kita berharap agar Allah Ta'ala dalam kehidupan akhir membalas semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Hingga akhir nanti kita sampai di surga. Yang jelas surga lebih indah dari yang kita ada di sini. Ya, ini kita merasakan nikmat. Ya, ketika kita berada di sini maka lelah kita hilang, capek kita hilang. Dan orang ketika masuk ke dalam surga maka lelahnya dalam kehidupan dunia hilang. Disebutkan dalam satu hadis. Ya, nanti akan didatangkan orang yang paling susah dalam kehidupan dunianya. Kemudian dicelupkan sekali celupan ke dalam surga, maka ditanya, ya fulan, wahai hamba Allah, apakah engkau pernah merasakan dalam kehidupan selama kehidupanmu itu kesulitan? Tidak, ya Rabbi, tidak demi Allah, wahai Rabbku. Demikian juga nanti akan dicelupkan ke dalam neraka. Orang yang paling nikmat kehidupannya dalam kehidupan dunia, sekali celupan ke dalam neraka, kemudian ketika itu ditanya, wahai hamba Allah, apakah engkau merasakan kenikmatan sepanjang kehidupanmu? Maka dia mengatakan tidak demi Allah. Karena apa? Siksa neraka jauh lebih pedih daripada sulitnya kehidupan dunia. Demikian juga nikmat surga jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, iman yang harus kita tumbuhkan pada diri kita. Sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya. Khusus sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai seorang muslim harus bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ini tema kita pada siang hari ini adalah memberikan manfaat kepada yang lainnya, kepada manusia yang lainnya. Kita pernah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Dalam kitab Sahih Al-Jami', manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah anfa'uhum linnas, yakni yang paling bermanfaat untuk manusia.
Ya, tadi kita dalam kehidupan, tadi kita perjalanan ya sendiri-sendiri, ya kan? Bukan berarti ketika kita jalan sendiri-sendiri kita tidak bisa memberikan manfaat. Dalam kehidupan dunia masih bisa memberikan manfaat, tapi dalam kehidupan akhir nggak bisa. Nggak bisa ketika berjalan di atas jembatan Al-Jusar yang terbentang di atas neraka, kita nggak bisa memberikan manfaat. Ya, kita tadi bisa memberikan manfaat ketika misalkan ada lubang, kita gerakkan kaki kita, awas ada lubang. Afwan, Ceh. Ketika tikungan, ya kan, kita kasih tanda, itu memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, jangan sampai saudara kita itu terjerembab, terjerumus, akhirnya dia terjatuh, kemudian dia terluka. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tapi dalam kehidupan akhir enggak. Karena kehidupan akhir itu kita memanen, memetik apa yang sudah kita kerjakan semuanya dalam kehidupan dunia. Maka selama kita bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, usahakan terus memberikan manfaat. Ya, termasuk kita sekarang berada di Muslim Bikers, ya, Malang Raya. Ternyata kita bisa memberikan manfaatnya dengan cara touring seperti ini. Nggak apa-apa kita berikan manfaat dengan cara touring seperti ini. Ada yang lainnya bisa memberikan manfaat dengan cara kegiatan sosial, maka nggak jadi masalah. Yang jelas jangan sampai hidup kita ini, ya kan, tidak kita kais pahala di sana. Kita tidak mengais pahala sama sekali di sana, tidak. Ya, jadi hendaklah kita mengais pahala sebanyak-banyaknya. Tentu pondasinya kita kuatkan lebih dulu. Pondasi itu apa? Pondasi itu pertama rukun imannya, iman kita. Kemudian yang kedua rukun Islamnya, sholat senantiasa dijaga. Kemudian puasanya, kemudian zakatnya kalau kita punya harta berlebih. Demikian juga dengan haji sekiranya kita mampu, ya kan? Nah, setelah pondasinya ini semuanya kita lakukan, nah hal-hal yang mendatangkan manfaat hendaklah kita juga semangat melakukan, karena betapa banyak, ya kan, yang dari hal-hal yang bermanfaat ini kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Abu Dzar yang ketika itu dia baru masuk Islam. Abu Dzar yang ketika itu dia baru masuk Islam, dalam hadis Sahih Al-Jami' Hasan, Nabi bersabda, "Hal anta muballigh anni qaumaka?" Mu'ad, apakah engkau bisa menyampaikan kepada kaummu tentang dakwahku ini? La'allallahu azza wa jalla ayyanfa'hum bika wa ya'juraka fihim. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada mereka dengan engkau, ya, dan memberi pahala kepadamu dengan keberadaan mereka yang ikut engkau. Coba, Abu Dzar ketika masuk Islam, yang dididikkan oleh Nabi SAW kepada beliau adalah hal anta muballigh anni. Bisa enggak engkau menyampaikan tentang dakwahku, tentang risalahku, tentang apa yang kubawa kepada yang lain? Kenapa? Jangan sampai kebaikan itu hanya berhenti di Abu Dzar. Harus menyebar. MBI itu jangan sampai berhenti di antum saja, enggak. Antum yang dulunya nggak kenal kajian, akhirnya menjadi kenal kajian. Antum dulunya yang kurang mengenal tentang sunnah. Kemudian antum semuanya mengenal sunnah. Jangan sampai ini berhenti di antum, jangan. Jadi jangan sampai berhenti di antum, tapi sebarkan. Ya, banyak teman-teman yang sebenarnya suka touring itu banyak. Saya tidak tahu kok beberapa waktu kemarin itu sering buka IG. Saya biasanya jarang buka IG. Kok buka IG ternyata isinya orang touring semuanya. Wah, ini nulari ini kayaknya ini. Nulari. Pengen beli sepeda motor. Lihat sepeda motor di sana kok gagah-gagah gitu kan ya. Ya, apa saya mengharapkan di surga saja itu kan. Ya kalau misalkan bisa dibeli di dunia, kenapa nunggu di surga, kan seperti itu. Jadi banyak orang-orang itu yang sebenarnya suka touring, suka melakukan perjalanan. Nah, tapi banyak dari mereka ini yang nggak paham agama, nggak peduli dengan sholatnya, nggak peduli dengan ibadahnya, ketaatannya. Ada yang dia lalaikan di rumahnya, pokoknya saya senang, nggak peduli anak istrinya, misalkan seperti itu. Nah, kenapa kita tidak menularkan ini? Kalau misalkan kita bisa menularkan dari MBI, antum bisa mengajak orang yang sebelumnya nggak ngaji menjadi ngaji. Kenapa nggak ditularkan? Tularkan. Ya, ajak teman-teman yang suka touring, ayo touring.
tapi ada ngajinya di sana. Ya nggak apa-apa kepada mereka, ayo touring ada ngajinya. Kalau kita kan nggak, ayo ngaji kemudian touring. Kita ngaji touring, tapi kalau kita ngajak mereka, ayo touring ada ngajinya. Kenapa? La'allallahu azza wa jalla ayyangfa'uhum bika. Semoga Allah memberikan manfaat kepada mereka dengan engkau. Kalau ada orang yang sebelumnya nggak pernah ngaji, hanya touring saja, kemudian dia touring, kemudian di situ ngaji, kemudian dia menegakkan sholat, kita akan dapat pahala sholat dia tanpa mengurangi pahala sholat dia. Ya, wa ya'juruka fihim. Allah memberikan kepada engkau pahala dengan adanya mereka. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara yang paling dasar yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar, yakni mengajak dakwah. Dakwah bahasa agamanya dakwah, bahasa awamnya itu adalah mengajak. Ya jangan hanya sekedar touring, tapi kita juga perlu mendalami ilmu agama. Kita juga perlu menjaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun kita dalam kehidupan dunia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah SWT. Jadi berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya, kepada orang lain. Ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah meruqyah dari sengatan kalajengking. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melarang dari ruqyah, dan aku telah meruqyah dari sengatan kalajengking. Seolah-olah sahabat Jabir itu tanya dalam rangka minta izin. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man istata'a ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya maka lakukan. Jadi siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya lakukan. Wah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum jangan punya pikiran, ini kan hanya bumbu. Misalkan ya, nanti kita makan, sudah disiapkan makanan. Kemudian ini ada tambahan makanan seperti ini. Ya kan? Ini hanya sekedar untuk pemanis saja di bibir. Enggak, kita jangan meremehkan yang demikian. Jadi kita jangan meremehkan yang demikian. Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ya. Sekecil apapun kebaikan itu pasti Allah Azza wa Jalla akan membalasnya. Gak usah khawatir. Allah Azza wa Jalla tidak akan membalas, pasti akan Allah balas. Maka jangan meremehkan satu kebaikan sekecil apapun itu. Kalau kita bisa melakukan kebaikan yang membuat orang itu bisa selamat. Dulu pernah saya kasih contoh. Tadi kita jalan banyak sekali jalan berlubang. Kalau kita kecepatannya seperti itu, sangat mudah kita terjatuh. Kemudian kita menutupinya. Ya, maka Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan, menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa memberikan kemanfaatan untuk saudaranya, berikan. Kita di MBI harus bisa memberikan kemanfaatan untuk yang lainnya. Paling enggak misalkan ya tadi ya, ngajak orang touring bukan hanya sekedar touring tapi ngaji. Syukur kalau misalkan akhirnya levelnya dinaikkan. Apa levelnya? Ikut kajian rutin. Jadi ikut kajian rutin, gak lagi hanya sekedar touring tapi sudah ngaji rutin, mencari ilmu. Ya kan? Maka itu baik, dan setiap kali dia ngaji, maka bagi kita pahala. Karena apa? Kita yang pertama kali mengenalkan dia melalui sunnah. Yang pertama kali mengenalkan dia melalui sunnah itu kita. Awalnya dia hanya touring. Kemudian setelah touring dia ikut pengajian. Kemudian dia tersentuh. Kemudian dia ketagihan untuk mencari ilmu. Maka setiap kali dia mencari ilmu, baginya pahala dan bagi kita semuanya pahala. Ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengingatkan Muhammad bin Maslamah. Karena dia enggan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain tapi tidak membahayakannya.
Dia enggan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain tapi tidak membahayakan dia. Umar bin Khattab mencela Muhammad bin Aslamah ketika ia menghalangi Ad-Dhahhak, ya, menggali saluran air yang mengalir ke tanahnya melewati tanah dia. Ya, saluran air. Saluran air itu bukan air buangan ya ini. Tentu airnya kalau buangan oke lah, nggak jadi masalah. Tapi ini adalah saluran air. Tentu ada kebaikannya. Nah, dia mengatakan, kenapa engkau menghalangi sesuatu yang berguna untuk saudaramu dan dia bermanfaat untukmu? Ya, kenapa engkau menghalangi sesuatu yang berguna untuk saudaramu dan dia bermanfaat untukmu? Engkau menyirami yang pertama dan yang terakhir, dan itu tidak membahayakanmu. Nah, seperti itu. Ini disebutkan dalam kitab Muwatta Imam Malik. Jadi, membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain tanpa menyusahkan kita, itu berpahala. Ya, itu berpahala. Ya, misalkan kita juga tadi kemarin kita sebelum mau berangkat kita disuruh prepare. Ya, tolong siapkan ini dan lain sebagainya. Kemudian ada yang nggak nyiapkan. Kemudian ada yang misalkan kendaraannya bermasalah. Kemudian temannya, saudaranya mengatakan, oh ini bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini dan lain sebagainya. Itu semuanya mendatangkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita melakukannya dengan apa yang tadi disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah pernah berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, wahai pamanku, bukankah aku mencintaimu? Bukankah aku memberi manfaat kepadamu? Bukankah aku senantiasa menyambung rahim? Ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan contoh. Ya, wahai pamanku, bukankah aku mencintaimu? Bukankah aku memberikan manfaat kepadamu? Bukankah aku senantiasa menyambung rahimmu? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga jadi contoh terdepan dalam memberikan manfaat. Maka kita pun juga sama seperti itu. Hendaklah kita bisa memberikan manfaat kepada teman komunitas kita yang ada di sini. Ya kan? Apalagi kepada yang lainnya. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita jangan hanya berhenti di kita, tularkan. Jadi tularkan kepada yang lainnya, tularkan, ya kan? Antum yang aktif di kajian, tularkan. Antum yang aktif di touring, kemudian ngaji, tularkan. Antum yang aktif di kegiatan sosial, tularkan. Pokoknya jangan berhenti di antum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Barzah ketika dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya Allah memberikan kepadaku manfaat. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku yang dengannya Allah memberikan kepadaku manfaat. Apa? Nabi bersabda, undur mayu'dhin nas fa'tazilhum an tariqihim. Lihat, apa yang mengganggu manusia, maka jauhkan dia dari jalannya. Tadi jalan berlobang, ranting, ya kan? Ada saluran air, ini kalau dibiarkan ini nanti akan ganggu orang banyak. Sudah, itu Allah memberikan kepada kita manfaat. Ya, dengan adanya itu Allah memberikan kepada kita manfaat, Allah memberikan kepada kita pahala. Ya, Allah memberikan kepada kita manfaat, Allah memberikan kepada kita pahala. Nah, hal ini ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, bahkan semakin menambah sifat tawaduknya kita. Kita akan menjadi tawaduk. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia seorang nabi, dia seorang rasul, kepada sahabatnya dia tawaduk. Maka bagaimana dengan kita? Seharusnya kita pun juga melakukan yang demikian. Ya. Maka sekali lagi, ya, ketika kita mendapatkan nikmat seperti ini, maka jangan sampai berhenti pada diri kita, berikan kepada yang lainnya. Nah, Nabi dalam hadis Sahih Bukhari bersabda, wadzalika mathalu man faquha fi dinillah azza wa jalla. Itulah perumpamaan orang yang faqih dalam ilmu dalam agama Allah, wa nafa'ahullahu bima ba'atsani Allahu bi. Allah memberikan kepada dia manfaat dengan apa yang aku diutus dengannya. Ya, fa'alima wa 'allama, dia tahu dan dia ngajarkan. Dia tahu dan dia ngajarkan.
ya, maka berikan manfaat. Mungkin ada di antara antum yang saya ingin mengadakan kajian rutin di sekitar rumah saya. Tidak ada kajian di sana. Ada beberapa orang yang dia punya semangat tapi belum ada yang siap untuk mewadahinya. Lakukan. Ya. Kau sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya PR kita masih sangat banyak. Banyak daerah-daerah itu yang ada masjidnya, ada musolahnya, tapi nggak ada jamaahnya, ya kan? Apalagi pengajiannya. Kalau kita bisa memberikan manfaat ke sana, kita berikan manfaat ke sana. Ya, antum misalkan nggak bisa memberikan ilmu ke sana, tapi antum bisa menjadi fasilitator untuk ada tersebarnya ilmu di sana, diawali dari TPQ dan lain sebagainya. Maka itu adalah satu kebaikan. Itu adalah satu kebaikan. Makanya inilah khairun nas, manusia yang paling baik itu seperti ini. Ya, manusia yang paling baik seperti ini. Kalau bisa, setiap orang dari kita ini punya amalan khusus yang dia telateni. Ya, oke lah misalkan jualan produksi kerupuk kemudian jualan kerupuk itu ma'isyah. Misalkan ada satu TPQ yang antum tangani. Antum nggak bisa ngajar di sana. Karena nggak punya ilmu, tapi antum menjadi fasilitator. Tekuni, lakukan. Sebarkan apa yang kita bisa kita lakukan agar kebaikan itu terus menyebar, maka kita lakukan. Ya, apakah TPQ atau punya kegiatan sosial, sering membagi-bagikan paket bantuan untuk orang fakir miskin yang berada di sekitar, lakukan. Mungkin disitulah jalur dakwah kita, ya kan? Dakwah bil hal, bukan dakwah bil lisan. Karena berapa banyak orang itu yang akhirnya tertambat dengan Islam dengan sebab itu. Ada kemarin seorang ikhwan yang dia main ke rumah saya, ya saya lihat di status Facebooknya, di status FB-nya, dia sering melakukan kegiatan yang aktif seperti itu. Ternyata dia termasuk yang terdepan di antara masyarakat sekitarnya yang melakukan hal demikian. Sehingga merubah mindset orang-orang di sana. Oh, ternyata yang jenggotnya panjang, ternyata yang bercadar itu ternyata orangnya sangat simpati, sangat empati terhadap lingkungan sosial. Kalau antum punya yang seperti itu, lakukan agar bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya seperti saat ini ya, bagaimana MPI tidak hanya sekedar touring tapi ada kemanfaatan di sini, adanya ngaji dan lain sebagainya. Nah, dari sekian kemanfaatan yang bisa kita lakukan, yang paling harus kita perhatikan agar dia mendapatkan kemanfaatan kita itu adalah keluarga kita. Ya, orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Ya. Kalau misalkan sekarang antum dapat ilmu di sini dengan adanya ngaji, maka ketahuilah sesungguhnya keluarga kita lebih berhak untuk mendapatkan sentuhan ilmu itu daripada yang lainnya. Antum misalkan ingin berikan kemanfaatan. Saya tadi di pantai ngaji ini itu dan lain sebagainya. Tularkan kepada keluarga kita, tularkan kepada istri kita, tularkan kepada anak kita. Ya. Kita misalkan mendapatkan kemanfaatan dengan adanya silaturahim, maka tularkan kepada istri kita, kepada anak kita. Saya barusan silaturahim kepada pamannya ada di sini, ternyata gini. Ayo kita ke sana untuk yang kesekian kalinya. Nah, mereka lebih berhak. Ya, mereka lebih berhak. Abu Kilabah rahimahullah ta'ala pernah berkata, laki-laki manakah yang lebih besar pahalanya dari seseorang yang memberi nafkah kepada keluarganya yang kecil, akhirnya membuat mereka menjaga ifah kehormatan, atau Allah memberikan manfaat kepada mereka dengannya. Allah menolong mereka dengan perantaraannya. Jadi ini laki-laki yang paling besar pahalanya. Ya, kita misalkan kerja, kemudian kita memberikan nafkah wajib untuk istri kita, nafkah wajib untuk anak kita, maka pahalanya sangat besar karena kemanfaatannya lebih besar. Bukan orang yang lain. Ya, bukan orang yang lain. Kita aktif di pengajian misalkan, ya kan? Maka istri kita, anak kita lebih berhak untuk kita ajak daripada yang lainnya sebelum kita mengajak yang lainnya. Ya. Demikian juga misalkan kita ingin touring gitu kan. Seharusnya istri anak kita itu lebih kita dahulukan daripada yang lainnya.
ya, mungkin sekali-kali ada program touring keluarga, ya, jadi touring keluarga, jadi bukan sekretaris goncengan sama bendaranya, enggak, tapi goncengan sama istrinya. Tapi kalau anaknya sudah besar semuanya, kalau anaknya kecil nggak bisa, ya, mungkin nunggu kita tua. Tapi kalau nunggu kita tua, ya kalau sampai tua, kalau enggak. Jadi yang jelas keluarga kita itu, ya kan, lebih berhak mendapatkan manfaat dari kebaikan kita daripada yang lainnya. Oke lah, misalkan bukan pengajian. Oke lah, misalkan bukan touring. Kita berikan kemanfaatan dalam bentuk yang lain. Ya, kita nggak ngajak jauh-jauh perjalanan ke sini lah, misalkan. Kita ajak jalan-jalan ke mall saja, jalan-jalan aja. Mungkin kalau kita susah mengeluarkan uang karena apa? Karena kalau ke mall mesti pengennya belanja, ya bagaimana caranya agar belanjanya tidak banyak. Ala kulli hal, ya, kita memberikan kemanfaatan kepada keluarga kita karena mereka yang paling berhak untuk kita berikan kemanfaatan kita. Termasuk orang tua kita kalau masih ada. Ya, jangan sampai kita bisa touring kemana-mana, tapi untuk touring ke rumah orang tua kita susah. Ya, tidak ada hari ayah, tidak ada hari ibu. Hari itu adalah untuk ayah dan ibu kita jika mereka masih hidup dalam kehidupan dunia. Berikan kepada mereka perhatian kita, berikan kepada mereka kasih sayang kita, ya kan? Berikan kepada mereka apa yang sudah kita ketahui dari ilmu agama. Kita ngaji seperti ini, ya kan? Sampaikan juga kepada kedua orang tua kita. Nah, ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pintu-pintu kemanfaatan itu sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan dalam sabdanya. Nabi bersabda, ala kulli muslim shadaqatun. Atas setiap orang muslim itu harus sedekah. Jadi kita harus sedekah. Setiap orang dari kita harus sedekah. Ya, harus sedekah. Karena kita senantiasa diberi oleh Allah Ta'ala. Maka konsekuensi dari kita diberikan oleh Allah Ta'ala, maka harus kita sedekahkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam buat salah satu di antara contohnya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Faya'malu biyadaihi. Dia bekerja dengan kedua tangannya. Fayang fa'u nafsah. Kemudian dia memberikan manfaat untuk dirinya. Dia kerja, kemudian buat dari kerja dia memberikan manfaat untuk dirinya. Saya pengen makan, karena kalau nggak makan saya akan lemah, saya akan lemas, tidak bisa kerja, tidak bisa ibadah. Maka itu memberikan manfaat untuk dirinya. Itu berpahala. Itu berpahala. Jadi kita kerja, kemudian membeli makanan, kemudian kita berikan untuk diri kita, itu berpahala karena memberikan manfaat untuk diri kita. Wayatasaddaqu, kemudian yang kedua bersedekah. Itu juga bermanfaat untuk yang lainnya. Itu juga sedekah dan itu juga berpahala. Demikian juga fayu'inu dzal hajatil malhuf, dan menolong orang yang sangat membutuhkan, itu juga terhitung sedekah. Ya, menolong orang yang sangat membutuhkan itu juga sedekah. Bagaimana jika semuanya tidak bisa? Maka Nabi bersabda, fa'il yumsik anisyar fa innahu lahu shadaqah. Fa'il yumsik anisyar fa inna lahu shadaqah. Fa innahu lahu shadaqah. Kalau nggak bisa seperti itu, nggak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, ya kan? Nggak bisa memberikan manfaat untuk orang yang lain, nggak bisa nolong orang lain, ya, naik kendaraan, ada orang terjatuh, kemudian karena kita lemah nggak bisa membantu dia, ada orang yang barang bawaannya terjatuh, kita nggak bisa untuk mengambil kemudian berikan kepada dia. Fal yumsik anisyar, maka paling nggak tahan dari melakukan keburukan, fa innahu lahu shadaqah, maka sesungguhnya itu adalah sedekah. Jadi nahan diri nggak komentar itu adalah sedekah. Antum coba lihat di media sosial, berapa banyak orang yang gatel ingin komentar. Ada apa komentar? Ada apa komentar? Ya kan? Kalau nggak bisa komentar yang baik, paling nggak kita menahan diri dari komentar negatif, itu sudah sedekah. Ya, berapa banyak orang pengen sekali komentar, ya kan? Kadang orang buat satu video saja komentar, selamat pagi kak, gitu kan, semangat kak, itu kan menunjukkan orang suka komentar, ya kan? Nggak ada ceritanya orang diem aja, itu orang pengen komentar. Nah, ketika kita tidak bisa komentar yang baik, misalkan ada orang yang posting apa gitu kan, kemudian kita nggak bisa doakan, kita ada rasa masa gini aja di posting, masa gini saja ditunjukkan, masa kayak gini saja disebarluaskan, paling nggak kita tahan, wis gak usah komentar wis.
itu adalah sedekah. Itulah tingkatan memberi manfaat yang paling rendah. Jadi tingkatan berikan manfaat yang paling rendah itu udah nggak usah komentar sinis, nggak usah komentar negatif, nggak usah ghibah, nggak usah namimah. Ya, karena kadang kita untuk menahan diri saja susah. Ya, menahan diri saja susah. Nah, contoh dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang Arab Badui yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kan, dalam hadis Sahih Bukhari, "Rajulun jahada bi nafsihi wa malihi." Ada seseorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Ya, ini adalah orang yang kemanfaatannya paling besar, berjihad dengan jiwa hartanya. Kenapa berjihad dengan jiwa dan hartanya itu orang yang paling besar kemanfaatannya? Karena dia ingin mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala saja. Mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya kan? Kemudian dia hanya beribadah kepada Allah. Sehingga dengan hal itu dia akan selamat di alam kuburnya. Dia nggak disiksa karena menjadi ahli tauhid. Dalam kehidupan akhir tidak akan disentuh oleh neraka. Ya, dijamin masuk surga. Mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah tulus dari hatinya, maka dakhulal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu kemanfaatan yang paling besar. Karena apa? Menyelamatkan orang dari siksa kubur, menyelamatkan orang dari siksa neraka agar selamat tiba sampai di surga, juga mendapatkan kenikmatan dunia tentunya. Kemudian Nabi bersabda, wa rajulun fi sya'bin minasyi'ab, dan seseorang yang beribadah di lembah dari banyak lembah, ya'budu rabbah, dia menyendiri beribadah kepada Rabbnya, wa yada'un nasa min syarrih, dan meninggalkan manusia dari kejahatannya. Ketika masyarakat itu sudah rusak, maka dia uzlah, dia menyendiri. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan anjuran uzlah ketika masyarakatnya sudah rusak. Ya, ketika masyarakatnya sudah rusak. Ada perayaan apa? Sonhorek. Ada perayaan apa? Sonhorek. Ada perayaan apa? Sonhorek. Ya kan? Kita nggak bisa menghindar. Ya sudah, menjauh saja. Menjauh saja. Kita selamatkan diri kita. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan kaum kita, maka kita selamatkan diri kita. Ya, nah ini khotal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, kembali kepada pembahasan yang tadi, pada prinsipnya adalah kita berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya, walaupun kemanfaatan itu sangat sederhana, yakni kita menjaga diri kita dari menyakiti, mengganggu orang yang lainnya. Apalagi kalau kita punya walayah. Kita punya walayah itu punya kekuasaan. Kita sebagai ketua RT, kita sebagai ketua RW, apalagi kita sebagai pemimpin, atau paling tidak kita sebagai kepala rumah tangga. Ya, saya tadi mengingatkan, jangan sampai kebaikan itu hanya sampai pada diri kita, tapi harus menyebar luas ke yang lainnya. Kalau kita sebagai seorang ketua RT misalkan, dengan tanda tangan kita bisa merubah kemungkaran, maka itu bagus. Ada perayaan apa? Biasanya isinya adalah joget-joget dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana isinya pengajian? Ya kan, maka dengan tanda tangan kita memberikan manfaat. Maka dengannya kita dapat banyak pahala karena menyelamatkan orang dari banyak perbuatan dosa, kemudian memberikan kepada mereka banyak kemanfaatan, mereka melakukan kebaikan, kita juga dapat transfer pahala. Nah, sama di rumah pun sama. Jangan kira kita dapat pahala ketika kita ngajak manusia pengajian misalkan, ngajak manusia touring ngaji misalkan. Bukan hanya itu, termasuk ketika kita ngajak anak istri kita, di situ kita juga akan mendapatkan pahala. Nah, ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Sunan Ibnu Majah, "Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair biyadai." Beruntunglah orang yang Allah jadikan melalui tangannya pintu-pintu kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu mafatikasyarr syarr biyadaihi. Dan merugilah, celakalah, dia akan masuk ke dalam neraka orang yang Allah jadikan melalui tangannya pintu-pintu keburukan. Ya, kita misalkan sebagai seorang guru, ya kan? Misalkan murid kita mau melakukan kecurangan. Kita nasihati, jangan seperti itu. Sampaikan kepada yang lainnya, saya nggak suka seperti itu. Ya, kalau kamu melakukan seperti itu, saya nggak akan kasih nilai. Tapi kalau kamu tidak melakukan seperti itu, kamu tak kasih nilai, ya kan?
bahkan mungkin saya tambahi nilainya. Akhirnya teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Berarti guru itu menjadi pintu-pintu terbukanya kebaikan. Misalkan ketika waktunya kuliah kemudian dikatakan berhenti dulu, ya kita sholat, ya kita sampaikan semuanya sholat, ya kita tidak tahu apakah umur kita itu nanti sampai jam 12. Bisa saja umur kita itu sampai jam 11.30 atau bisa saja sampai jam 11.45. Ayo sholat dulu. Akhirnya semuanya sholat. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan dia sebagai pintu-pintu yang melalui tangannya, kedua tangannya sebagai pintu-pintu kebaikan. Antum kerja di minimarket misalkan. Antum kerja di mana, di pesawat misalkan, ya, di terminal penerbangan misalkan, atau kerja dimanapun. Kemudian antum menjadi, ya kan, yang terdepan menjadi kunci pintu-pintu kebaikan. Ada tukang yang bekerja di antum, kemudian antum menjadi pintu-pintu kebaikan. Maka beruntunglah. Walaupun sebenarnya susah. Ada seorang ikhwan kemarin dia ngeluh, ya kan, dia punya bengkel. Ketika wawancara mesti disyaratkan, syaratnya harus sholat 5 waktu. Ya, jawaban jawaban ini orang-orang yang kerja di sana, Mas, kalau nyari orang di bengkel yang sholat nggak ada. Kalau mencari orang yang di bengkel kerja bengkelan sholat nggak ada. Kalau nyari yang nggak sholat banyak. Ya kita katakan tetap aja lakukan, ya kan. Semoga Allah bukakan untuk antum, ya kan, karunia-Nya sehingga Allah pilihkan untuk antum orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya yang kerja di bengkel. Sudah banyak contohnya. Sudah banyak contohnya. Nah, ini contoh orang yang Allah jadikan melalui kedua tangannya pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Maka jika demikian beruntunglah. Tuba. Ya, tuba. Ada yang menafsiri tuba itu adalah satu pohon yang berada di surga. Sangat nikmat tentunya. Orang masuk surga saja sudah nikmat, apalagi kalau dia punya pohon. Ya kan? Orang masuk surga saja nikmat, apalagi kalau punya pohon. Orang masuk surga saja nikmat, apalagi kalau punya istana. Ya, tapi insya Allah yang masuk ke dalam surga, insya Allah dia akan ya tinggal di tempat yang sangat nikmat, ya. Ya, khususnya orang yang dia bangun masjid, ya, akan didirikan untuk dia istana-istana di surga. Nah, sebaliknya kalau kita menjadi pintu keburukan, naudzubillah min dzalika, maka celaka, wailun. Ada yang mengatakan, menafsirkan wailun itu adalah satu tempat di neraka yang dikhususkan untuk orang-orang yang, ya, disebutkan dalam hadis ini diantaranya menjadi sebab terbukanya pintu keburukan. Dia yang ngawali adanya kesyirikan di tempat itu, dia yang ngawali adanya perbuatan dosa di tempat itu. Sebelumnya nggak pernah ada, kemudian dia yang ngawalinya. Maka jangan sampai. Nah, kita ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang ya muslim bikers, maka sebisa mungkin kita menjadi orang yang dengan kita pintu kebaikan itu semakin terbuka. Nggak usah bosan-bosan ngajak orang, ayo ngaji misalkan, ayo kita touring dan ngaji, ya kan? Kita ngaji dan touring, kita ngajinya di sana, kemudian touring lebih dulu. Nggak usah bosan-bosan. Kalau ada yang tidak mengindahkan, ya itu sudah manusiawi. Jangankan kita yang bukan levelnya Nabi, jangan kita yang levelnya bukan Nabi, yang Nabi saja itu loh tidak dianggap. Jadi yang Nabi tidak dianggap. Nabi Nuh alaihi salam, ya kan, dakwah selama 950 tahun, yang ikut cuman berapa? 80 orang. Nabi Nuh. Bahkan anaknya juga tidak mengindahkan Nabi Nuh alaihi salam. Ya kan? Anaknya nggak mengindahkan, istrinya juga nggak mengindahkan. Nabiullah Lut alaihissalam juga seperti itu. Nabi Nuh bahkan ketika ngajak sampai disumpel, ya kan, telinga mereka, ya, sampai disumpel telinga mereka. Antum berapa kali ngajak, ya kan, nggak, masih jauh, ya kan, daripada Nabi Nuh. Ya kalau misalkan ada yang share, sekarang ada kajian, sekarang ada kajian, sekarang ada yang kajian, ternyata nggak datang. Ya, saya berapa kali momen itu ada yang nge-share kajian, ya, sing biasanya nggak ngaji kecelik. Kemudian sing biasanya ngaji malah nggak ngaji. Sing nggak ngaji, sing biasanya ngaji gak teko. Akhirnya kecelik. Mari ngono ngaji berikutnya nggak datang. Itu. Nah, jangan sampai kita ngajinya itu karena orang lain. Ngajinya karena Allah. Ditata ketiga itu.
ya kan? Agar kita dapat kebaikan, agar kita dapat kemanfaatan. Intinya ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Kita sebagai seorang muslim bikers ya, terus berikan kemanfaatan untuk yang lainnya. Ya, semoga ngantor kita yang ketiga ini memberikan banyak kemanfaatan ya. Dulu masih ngantor pertama yang ikut berapa orang? Antum nggak ikut? Iya. Yang waktu itu ke Pacet, Cangar, ya itu momen pertama kali saya jatuh karena ya itu jarang touring, itu aja. Iya, terlalu antusias. Kemudian yang kedua, ya kan? Kemudian ini yang ketiga dan terus bertambah ya. Ini semoga ini diantara bentuk kita memberikan manfaat untuk yang lainnya, ya. Semoga nanti tambah banyak. Kita nggak melihat jumlahnya, tapi kita melihat kualitasnya. Tapi kalau dengan adanya kualitas yang baik, jumlahnya lebih banyak lagi, tentu lebih baik lagi. Bukankah kita semuanya senang kalau saudara-saudara kita semuanya masuk surga bersama-sama? Kita hakikatnya melakukan touring ini sebenarnya melakukan perjalanan ke arah sana juga. Karena apa? Tadi kita niati dari awal, mulai dari awal kita niati untuk beribadah. Semoga setiap langkah kita ditulis pahala oleh Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan kepada antum semua. Asallahu ayang fauni wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan manfaat untuk ana dan untuk antum semuanya. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.